Heboh curahan hati Tedisha pasca melepas status dudanya dengan menikahi pujaan hatinya yang baru, Anne Kurniasih, pada tanggal 27 November 2020 lalu, pasca 2 tahun ditinggal selamanya oleh Rina Gunawan akibat didera penyakit COVID-19. Teddy mengaku pernikahan keduanya dilakukan secara sederhana di rumah Anne di Kota Kembang, Bandung, Jawa Barat, dan hanya dihadiri oleh keluarga mereka. Lantas, apa yang membuat Tedisha memutuskan untuk menikah lagi? Seperti apa pula kisah Tedisha sehingga akhirnya bisa mengajak dan menikahi Anne Kurniasih? Sementara itu, kebahagiaan juga tengah menyelimuti Kaesang Pangarep dan Erina Sofia Gudono yang hari ini mulai menggelar prosesi jelang akad nikah, yaitu menggelar acara pengajian dan besok digelar prosesi siraman yang diadakan di rumah kedua calon pengantin di Yogyakarta dan Solo menggunakan air dari 7 sumur berbeda. Sementara akad nikah keduanya akan digelar hari Sabtu, tanggal 10 Desember di Pendopo Agung Royal Ambarukmo, Sleman, Yogyakarta, di mana Erina akan didampingi 40 orang wanita cantik alias bridesmaid, yaitu rekan sesama finalis Putri Indonesia 2022. Kebahagiaan Kaesang dan Erina juga dirasakan sejumlah selebriti yang sudah mendapat undangan untuk menjadi saksi kebahagiaan Kaesang dan Erina di pelaminan pada acara resepsi pernikahan di Puri Mangkunegaran di Solo pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022. Di antaranya, aktor Roy Martin dan Indro Warkop menunjukkan undangan yang telah mereka terima dari Kaesang dan Erina, serta mengungkap persiapan mereka untuk mengikuti royal wedding Kaesang dan Erina tersebut. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Aktor Tedisha membagi kebahagiaannya telah melepas status dudanya pasca ditinggal selamanya oleh almarhumah sang istri Rina Gunawan. Hampir 2 tahun kepergian sang istri almarhumah Rina Gunawan akibat COVID-19, Tedisha mengaku telah mengikrar janji suci dengan seorang wanita pujaan hatinya yang baru, janda 1 anak, bernama Anne Kurniasih pada tanggal 27 November 2022 di Kota Kembang, Bandung, Jawa Barat. Pernikahan yang digelar di rumah dan bukan di gedung tersebut terjadi setelah keduanya merasa klop berjodoh pasca dicomblangi sahabat mereka. Ya, jadi kebetulan tepat 27 November 2022 pukul 10 pagi saya melangsungkan akad nikah gitu bersama istri saya Anne Kurniasih gitu di Bandung, Kecamatan Regol. Tamunya di Bandung, jadi pas kebetulan ada sahabat saya mengenalkan. Terus ya kebetulan teman baik dari keluarganya sahabat saya lah, teman. Jadi kenalin, terus ya malah karena dia di Bandung, saya di Jakarta, saya juga ada syuting kan, jadi lebih banyak malah pakai chat WA ngobrolnya. Komunikasi LDR ya Mas? Sedih ya. 2 tahun hidup menduda pasca ditinggal selamanya oleh mendiang Rina Gunawan,
Kakak Atta Larikssyah ini mengaku memutuskan untuk menikah lagi karena tak kuasa menahan gejolak asmaranya. Ia menyadari bahwa sebagai laki-laki, ia tidak bisa hidup sendirian, apalagi memiliki dua buah hati. Karena itu membutuhkan pendamping hidup untuk berjalan bersama, bergandengan tangan menemukan kebahagiaan. Kebetulan, Teddy bertemu Anne, sosok yang menurutnya saat itu membuat dirinya merasa nyaman dan tenang. Saya satu hal bahwa saya laki-laki, bahwa saya butuh partner juga, nah, bahwa teman hidup nggak bisa juga selamanya bahwa saya mutusin bahwa saya kuat sendirian gitu, nggak. Tapi setelah ya chat WA, terus pertemuan pertama gitu waktu itu ngobrol, jadi ya saya artinya saya nggak bilang bahwa ini cocok atau tidak cocok, tapi saya merasa nyaman. Perasaan saya merasa nyaman, pikiran saya juga tenang. Jadi beberapa kali bertemu membuat saya tenang aja, membuat saya nyaman gitu. Cuman memang pas kebetulan ya ada yang harus diprioritaskan, bahwa mungkin sekarang ini saya harus prioritaskan pekerjaan dulu gitu, pekerjaan dulu gitu, menghibur masyarakat lah gitu. Mungkin berarti artinya planning ke depan mau nambah adik-adik? Insya Allah pokoknya kita berbuat terus. Ikut suami gitu ya, di Jakarta. Pekerjaan sendiri gimana, pekerjaan istri? Kerjaan kan gampang, kalau dia kan bisa di mana aja. Artinya dengan talenta yang dia miliki kan, artinya dia bisa mau di Bandung, mau di Jakarta sekarang kan. Dia mau bangun usahanya, urusannya bisa di Jakarta. Dia senang masak gitu-gitu. Setiap manusia itu, meski ibu rumah tangga juga pasti kan dia punya satu kesenangan kan, apa yang pengen dia lakukan gitu. Saya nggak pernah mau menutup atau melarang-larang gitu. Saya bilang lakukanlah apa yang dia inginkan, sebagaimana seperti yang lalu almarhum istri juga begitu, bahwa dia senang melakukan satu hal seperti itu, ya silakan gitu. Itu kreativitas dia, kecerdasan dia, ya silakan. Pastikan saya juga sebagai suami harus bisa mendukung apa yang menjadi kesenangan dia. Tak butuh waktu lama, Teddy memutuskan untuk menikahi Anne. Setelah perkenalan selama sekitar 4 bulan, Teddy memberanikan diri untuk melamar lalu menikahi Anne. Beruntung bagi Teddy, karena kehadiran Anne juga diterima dengan baik oleh kedua buah hatinya dan merasa klop sebagai ibu sambung mereka. Sikap anak-anak Teddy itulah yang membuatnya tak ragu lagi untuk memboyong Anne ke pelaminan. Kurang lebih sekitar 3-4 bulanan lah ya. Memang kalau udah cocok kan, salah satu hal kan bahwa pernikahan tuh jangan ditunda. Itu bahwa kalau udah cocok ya udah, buru ambil orang. Dia memahami bahwa saya seorang duda laki-laki, punya anak 2 yang sudah dewasa gitu loh. Bahwa dengan kesibukan saya yang seperti apa, bahwa dia mengerti lah artinya bagaimana berumah tangga, bagaimana menjalin sebuah hubungan di dalam rumah tangga suami istri. Artinya pembicaraan seperti itulah, karena ya artinya kami juga bukan yang muda ya, udah nggak muda lagi, artinya sudah cukup berumur lah. Ya saya kenalkan artinya anak-anak, dan biar anak-anak melihat sendiri bagaimana proses, bahwa saya nggak bilang bahwa saya anak akan klop atau tidak klop atau bagaimana, kan juga mereka juga pasti masih memikirkan bahwa almarhum mudanya gitu loh, artinya. Tapi sampai berjalannya pernikahan itu ya saya bersyukur bahwa anak-anak juga tenang, merasa ya klop gitu. Dia berpikir bahwa untuk akad nikah aja gitu loh, karena ya kita juga udah tua, saya duda, dia janda. Pengakuan akan kebahagiaan Teddy Syah menikah lagi setelah 2 tahun menduda. Lantas, seperti apa pula kebahagiaan Kaesang Pangarep dan Erina Sofia Gudono 3 hari jelang royal wedding mereka?
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Hotman Paris. Heboh kebahagiaan Tedisha setelah melepas status dudanya dengan menikahi janda satu anak bernama Anne Kurniasih. Lebih heboh lagi, kebahagiaan yang dirasakan pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Sofia Gudono yang mulai besok akan menjalani prosesi menuju royal wedding. Ya, pada hari Jumat besok, kedua calon pengantin akan menjalani tradisi siraman di rumah orang tua masing-masing dengan menggunakan air yang ditimba dari 7 sumber mata air yang berbeda yang dicampur aneka kembang. Geliat jelang acara siraman, tampak kediaman Erina di Dusun Purwosari, Kelurahan Sindua di Sleman, Yogyakarta pun telah rampung melakukan persiapan dan acara pengajian rencananya digelar pada hari ini. Dalam undangan yang beredar, ada 2 acara utama, yakni semaan Al-Quran dan pengajian. Tamu pun diminta untuk mengenakan busana serba putih. Secara terpisah, pihak keluarga Kaesang juga akan menggelar pengajian di kediamannya. Lalu seperti apa penjelasan pakar budaya Jawa soal makna dari siraman menggunakan air dari 7 sumur tersebut? Tujuh sumber itu memang dengan jerih payah karena sebagai lambang 7 itu adalah pitulungan orang Jawa. Kemudian setelah 7 sumber dicampur dengan bunga setaman, nanti orang tua akan memberikan air suci Pirtos Air Putati pada putri kesayangannya yang disebut dengan siraman. Yang nyiram biasanya kalau di pengantin wanita adalah wanita semuanya kecuali orang tua dari bapaknya sendiri. Nah, itu adat Jawa itu yang diterapkan. Kemudian nanti Bapak Ibu yang hadir di sana, otomatis kita pandu satu persatu dari yang sepuh. Yang wajib nyiram adalah yang sepuh pakemnya, kemudian yang udah mantu. Tidak boleh orang yang cerai. Karena itu adalah simbol daripada adat Jawa yang kita terapkan sebagai tanda bahwa yang nyiram sebagai contoh suri teladan yang terbaik. Bisa 7, bisa 9. Karena harus ganjil. Sunahnya Rasul. Ya. Itu kemudian setelah selesai siraman ada yang disebut dengan bilas. Bilas itu diuri-uri dari zaman nenek moyang kita. Sekarang diuri dari menjadi umat Islam bersuci atau berwudu. Maka diawali dengan bilas. Setelah bilas nanti ada pecah kendi atau pecah pamor. Pecah pamor di wanita, pecah nalar di pria, di lain-lain ya. Kemudian setelah pecah pamor nanti ada namanya pagasrikmo. Pagasrikmo setelah itu baru bopongan, gendongan atau bopongan atau gendong yang terakhir. Itu yang berperan adalah orang tua dari pengantin wanita. Tak hanya itu, pasangan Kaesang dan Erina akan menggelar akad nikah pada hari Sabtu tanggal 10 Desember di Pendopo Agung Royal Ambarukmo, Sleman, Yogyakarta. Menurut pengakuan sahabat Erina, pengantin wanita pada momen tersebut akan didampingi 40 gadis cantik yang akan menjadi bridesmaid-nya, yang notaben adalah rekan-rekan Erina sesama finalis Putri Indonesia 2022. Kemarin udah foto prewed? 100. Prewed udah selesai dari bulan lalu kok. Wedding dream gak ada sih. Yang penting kalau buat saya lancar, udah itu aja. Perasaan aku di saat tiba-tiba ya langsung jadi bridesmaid itu kayak kaget tentunya. Terus kayak nggak nyangka kayak serius nih. Karena biasanya nggak semuanya nggak sih, karena kan posisinya finalis Putri Indonesia tahun 2022 ini
juga banyak banget kan persiapannya. Tentunya banyak banget ya, dari mungkin kita menjahit bajunya yang dikasih bahan-bahan dari Erina dan Kaisang. Lalu selebihnya kita mempersiapkan penginapan, terus MUA dan juga hairdo. Itu aja sih. Kebetulan tiba-tiba langsung dimasukin ke grup, terus kita sebelumnya kayak ngisi di salah satu link kayak bisa atau enggaknya. Jadi kalau misalnya bisa langsung dicatat, dan kebetulan semua Putri Indonesia finalisnya itu bisa, dan kemungkinan akan lengkap nanti. Perasaan aku di saat tiba-tiba ya langsung jadi bridesmaid itu kayak kaget tentunya, terus kayak nggak nyangka kayak serius nih, karena biasanya nggak semuanya nggak sih, karena kan posisinya finalis Putri Indonesia tahun 2022 ini juga banyak banget kan, jadi lebih ke yang kaget kayak wow, oke, jadi bridesmaid nih anaknya Pak Jokowi kan, tinggal ngejahit aja karena desain udah langsung bikin di box itu udah ada contohnya kayak gini, kayak gitu. Terus di grup juga sama Kak Irina, guys, ada Jawanya kayak gini ya, kayak gitu. Itu lebih ke yang dikasih contoh yang, karena kan kalau misalkan yang di box itu cuma gambaran. Nah, kalau sama Kak Irina yang di grup ini, itu lebih ke yang bentuk foto. Kebahagiaan Kaisang dan Erina, detik-detik menuju akad nikah, hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, seperti apa pula kebahagiaan para artis yang telah diundang untuk menjadi saksi royal wedding putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Kebahagiaan yang dirasakan pasangan Kaisang Pangarep dan Erina Sofia Gudono yang tinggal 2 hari lagi akan menggelar akad nikah juga turut dirasakan oleh sejumlah selebriti, di antaranya aktor kawakan Roy Martin dan komedian senior Indro Warkop. Pasalnya, Roy Martin dan Indro Warkop sama-sama diundang Kaisang dan Erina untuk menghadiri momen resepsi pernikahan mereka yang digelar hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022 di Puri Mangkunegaran, Solo. Saking bahagianya mendapat undangan dari keluarga Presiden Joko Widodo, seperti inilah ekspresi Roy Martin dan Indro saat menunjukkan undangan kepada awak media kemarin. Tampak undangan pernikahan Kaisang dan Erina memang sederhana, namun punya nilai estetis yang tinggi. Lantas, seperti apa persiapan Roy Martin dan Indro menghadiri royal wedding putra Presiden Jokowi dan Ibu Iriana tersebut? Pasnya untuk 2 orang. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat, mohon maaf, kami tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun. 1, kedua, mereka Pak Jokowi tidak menerima tamu di rumah. Itu ada hanya 2 peraturannya itu. Ya, pertama terima kasih untuk Pak Jokowi dan keluarganya, dan pasti pada panitianya, kalau yang undangan pasti ke panitianya. Ya, saya merasa terhormat untuk bisa datang, dan saya akan datang. Acara Minggu, bagian saya itu tahap pertama itu jam 9.30 sampai 10.30. Jadi saya datang, begitu saya dapat dengar undangan, saya telepon anak saya untuk dibukuin hotel, pesawat maupun hotel. Pesawat tinggal ada beberapa tapi saya sempat pesawat udah bisa, tapi hotel semuanya penuh. Kebetulan ada temen di sana, Mas Arti, telepon, oh ya udah nginep aja di geso saya. Wah ya alhamdulillah, puji Tuhan, gratis ya kan. Yang saya tahu sesi yang pertama. Apakah ada kedua, ketiga? Pasti ada kedua, tapi ketiga saya nggak tahu. Pulangnya nggak ada 3 lagi, ada jam 3 di Jogja. Saya khawatir nggak
takut terlambat, saya bilang udah nggak usah. Dari tutup Solo tapi naik kereta karena tanggal 12-nya saya harus sudah sampai Jakarta. Jadi saya berangkat pakai pesawat, pulang naik kereta. Sebuah kehormatan buat saya merasa terhormat, diundang. Untuk itu saya sebetulnya masih capek karena baru datang dari Yerusalem 11 hari. Tapi saya ya harus wajib datang saya kira. Karena saya jujur aja, saya baru terima undangan semalam. Oh, langsung dari ajudan Pak Jokowi atau seperti apa? Konon, kalau ngelihat itunya sih bukan Kaisang ya, kalau ngelihat itunya kayaknya setnek ya. Kayaknya dari istana gitu. Adalah sebuah kehormatan ketika seorang presiden mengundang saya ataupun anaknya. Artinya kan keluarga presidenan gitu. Pak Jokowi gitu. Itu aja sih saya. Kalau dibilang mempersiapkan, iya mempersiapkan dalam artian yang tadinya nggak kepikiran saya robah semuanya. Semua senarionya saya robah. Saya balik dulu ke Solo. Wah, udah nyari setengah mati hotel tadi malam itu susah. Sampai sekarang saya belum dapat kendaraan. Tanggal 10-nya tapi nggak tanggal 11-nya. Nah, ternyata juga aku pikir kan biasanya malam ya. Aku jam 9. Jam 9 sampai jam 11.30 kalau nggak salah. Pertama-tama mungkin saya terima kasih undangannya. Saya yang rakyat biasa ini boleh diundang beliau untuk menghadiri sebuah perhelatan yang besar kalau buat saya. Anak terakhir nih ya menikah. Senang banget saya baca-baca berita-beritanya. Kaisang dapat seseorang yang pandai kelihatan apa segala macam. Ya, saya mengucapkan selamat dan semoga perhelatan ini akan berjalan lancar, sukses, dan untuk kedua mempelai Kaisang dan Erina, semoga mereka akan berbahagia terus, rukun terus, saling mengerti, saling support, saling introspeksi. Intinya semoga mereka bisa mencapai sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.